Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, saya Ferdina Dahrani, SPD. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring dengan menggunakan Zoom pada materi kelompok sosial. Berikut ini ujian kinerja saya. Mohon saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh siswa kelas 11 IPS. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Ibu harap biasanya kalau udah hujan tuh kan yang akan terjadi selanjutnya adalah masalah teknis. Jadi Ibu harap kerjasamanya nih sama kalian. Kalau sewaktu-waktu sinyal Ibu yang jelek gitu, kalian kasih tahu Ibu, misalnya suara Ibu putus-putus, Bu maaf suaranya putus-putus gitu. Terus sebelum dimulai, di antara yang hadir ini, kelas 11 IPS ini, dari kalian ada masalah jaringan nggak? Atau misalnya masalah apa gitu? Saya, Bu. Oh iya, siapa? Kenapa, Ari? Mohon maaf, Bu, saya tidak bisa ikut on cam, Bu, dikarenakan HP saya kemarin habis jatuh, jadinya kameranya tidak berfungsi dengan baik. Oh gitu. Iya, Ibu turut prihatin dengan kondisi handphone kamu dan Ibu sangat respect sekali sama kamu karena walaupun handphone kamu kameranya tidak berfungsi, tapi kamu tetap berusaha untuk ikut Zoom sosiologi. Terima kasih kepada Ari. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya kelas kita berkah. Ayo ketua kelasnya, dipimpin. Mulai hari ini, baiknya kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Ya, Ibu tuh nggak ada bosan-bosannya ngingetin kalian tentang mematuhi protokol kesehatan. Udah hafalah kalian sama protokol kesehatan. Walaupun sekarang kondisi di Kabupaten Bekasi COVID-nya sudah mulai landai, tapi Ibu harap kalian tidak mulai kendor tuh sama prokesnya, pengenlah kayak dulu lagi. Iya sama, kita semua merindukan suasana seperti dulu lagi. Tapi jangan sampai itu membuat kalian lengah. Gitu. Tetap kalau kalian ada minum vitamin, tetap tuh diminum vitaminnya, entah itu madu atau obat-obatan herbal. Oke anak-anak, masih dalam nuansa 17 Agustus, Ibu mau setelin video lagu nasional. Kalian nggak usah komentarin video lagu nasionalnya, kalian simak aja. Oke?
Ibu rasa cukup itu aja, karena biar gimana juga kalian sebagai generasi muda harus banget diingetin. Mungkin lagu nasional itu ya ada banyak. Kalau misalnya ibu mau secara random nih pengen tahu kalian lagu nasional yang kalian tahu apa sih, tapi jangan yang umum-umum, jangan kayak Garuda Pancasila, 17 Agustus, yang kalian tuh yakin gak semua orang tahu lagu nasional ini? Coba ibu mau secara random deh nunjuk kalian. Clarisha, apa lagu nasional lain? Lagu Syukur, Bu. Syukur, oke boleh, itu juga bagus. Yang lain? Fatin, lagu nasional selain yang sering kamu dengar, ada yang kayaknya nih orang tuh jarang denger deh. Iya, saya taunya Syukur doang, Bu, yang selain itu. Kalau ibu sebut satu lagu nih ya, satu judul, kamu bisa kebayang nggak? Gugur Bunga. Bisa, Bu. Yang kayak gimana Gugur Bunga? Masa suruh nyanyi, Bu? Iya, banyak memang. Generasi-generasi kalian tuh memang, bahkan mungkin Pancasila aja suka nggak hafal gitu. Oke, sebelumnya, Ibu kan tadi udah share Google Form kehadiran kalian. Nah, Ibu mau tunjukin nih. Yang sudah isi dan yang hadir di di Zoom kali ini sudah sesuai. Ada 9 siswa dan yang hadir juga ada 9. Terima kasih sudah respon Google Form-nya. Sebelum masuk ke materi hari ini kan kita materi tentang kelompok sosial. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita bahas tentang apa sih? Materi submaterinya. Saya Bu izin menjawab. Oke, Ari. Apa? Minggu lalu kita bahas tentang apa, Ar? Pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial, Bu. Salah satu contoh dari kelompok sosial itu adalah adanya komunikasi dan interaksi di antara para anggotanya, Bu. Ya, betul. Bagus sekali, Ari Sigit. Materi kelompok sosial itu, ide pokoknya, hal yang harus kalian pahami tentang kelompok sosial adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Kalau misalnya ditanya kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri, kalian jawabnya jangan lagi karena manusia adalah makhluk sosial, tapi karena apa? Konsep gregariousness. Apa coba kalian ulangin gregariousness? Ya, itu adalah konsepnya tentang gregariousness. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Naluri. Secara alamiah, naluri manusia itu punya dua naluri. Naluri untuk hidup dengan sesama, naluri untuk hidup dengan alam dan dengan sesamanya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian belajar tentang klasifikasi kelompok sosial yang ada di masyarakat, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kemudian kalian mampu memahami karakteristiknya. Sekarang Ibu mau share video tentang materi hari ini. Kalian simak ya. Agama kita. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik nyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut ngebawa Konghucu ke Nusantara. Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena ke-6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Karena Undang-Undang Dasar kita ngejamin semua orang untuk milih agama dan kepercayaan yang mereka anut, tanpa dibatasin apa agamanya. Karena itu nggak mustahil kejadian.
Banyak negara nggak butuh nyantumin agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentu aja, bagi kita agama jadi identitas yang melekat dan nggak bisa dihilangin begitu aja. Dan pencantuman agama di KTP pun nggak ngehalangin kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan dukung itu semua selama tujuannya baik. Memang, aslinya kita perlu resapin lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kita dengerin sambil bercanda sama temen. Ikutin pembina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu, kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi lebih damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu tadi tayangan tentang video tentang agama yang ada di Indonesia. Satu hal yang Ibu juga baru tahu dari video tadi adalah ternyata dari seluruh negara di dunia, 190 sekian negara di dunia, hanya 8 negara yang mencantumkan agama di kartu identitas penduduk. Ya, dari video tadi, ada yang mau komentar nggak? Apa sih yang kamu tangkap dari video tadi? Saya, Bu. Oh ya, Eka, gimana Kak? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, Menurut saya, semua agama bisa berdiri bersama jika ada sikap toleransi karena pasti semua agama mengajarkan kebaikan. ya, bagus sekali Eka. Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Itu kata kuncinya. Dua minggu yang lalu, Menteri Agama kita, ada yang kenal Menteri Agama siapa namanya? Namanya Yakut. Bapak Yakut Holil, siapa yang namanya dia? Itu sih Bapak Yakut ini sempat bikin rame Indonesia ketika dia mengucapkan selamat hari raya bagi kaum Bahai. Jadi orang dengar nggak Ibu bilang apa? Kaum Bahai. Jadi Bahai ini pada tahun 62 itu Presiden Soekarno menyatakan bahwa agama Bahai adalah agama yang terlarang. Udah di-cut nih. Kan tadi di narasi tadi tuh ada banyak agama, terus sama Presiden dikecilin. Bahai adalah agama terlarang. Nah, di tahun 2000, pada saat itu presidennya adalah Gus Dur, dicabut. Bahai nggak lagi menjadi agama terlarang. Makanya, ketika ke pemerintahan dipimpin oleh Gus Dur, banyak agama dan aliran kepercayaan bermunculan. Ya, Konghucu ya. Itu Ibu dulu belum pernah ngerasain yang namanya cap gomeh atau barongsai, lampion, itu tuh dulu belum ada. Tapi ketika dipimpin sama Gus Dur, kita ke tempat-tempat keramaian, ke mall atau pasar, film, itu udah mulai tuh diperkenalkan kita sama budaya-budaya Cina. Kalau dulu nggak ada. Nah, tadi karena kebijakan dari presidennya. Ini kalian siapkan alat tulisnya. Apakah sudah tampak? Materi kita hari ini adalah tentang klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial itu menurut Emil Durkheim ada dua, ada mekanik sama organik. Rio tadi dibulet kamu nguap nih Rio. Baca Rio. Iya, Pak Bu. Rio. Mik lu mati, yo. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sorry. Allah. Sorry. Oh ya. Masyarakat masih homogen dan sederhana, belum mengenal pembagian kerja. Kalau masyarakat kota tuh, masyarakat sudah lebih ke apa ya? Konflik sudah mengenal pembagian kerja. Oke. Ya Rio udah nyawanya udah ngumpul yo. Udah Bu.
Iya, jadi yang pertama ini tentang yang gampang dulu lah, masyarakat desa kota. Konsep yang harus kalian ingat tentang masyarakat itu tentang homogen dan heterogen. Ingat aja kalau misalnya kalian nggak bisa bedain homogen, nah ingat ya homo itu satu, hetero itu berarti dia banyak. Kenapa sih kalau desa itu dibilangnya homogen? Karena di masyarakat desa mereka umumnya memiliki keseragaman, agama yang sama, terus pekerjaan yang sama, terus dan ritme hidupnya pun sama. Itu di masyarakat yang masih homogen. Beda sama di masyarakat yang sudah heterogen, yang sudah kompleks. Jangan sampai kalian tertukar tentang konsep mekanik dan organik. Mekanik inilah yang desa, organik ini yang menurut kamu tuh organik itu ya sawah lah atau apa. Itu organik itu adalah yang kota. Ya, konsep mekanik organiknya jangan sampai tertukar. Selanjutnya adalah kelompok primer dan sekunder. Ada apa aja sih di primer dan sekunder ini? Kelompok primer itu di dalamnya ada hubungan yang sangat akrab. Dia saling mengenal secara erat, terus ada peleburan-peleburan, sehingga tujuan individu menjadi tujuan kelompok. Misalnya tuh tadi di gambarnya ada keluarga. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang kelompok primer dan sekunder? Mungkin saya, Bu. Oke, mau nanya apa, Rio? Kalau misalkan kayak orang yang udah besar dari panti asuhan itu emang udah termasuk kelompok primer atau bukan? Orang yang besar di panti asuhan, iya. Tadi kan Ibu bilang kalau kelompok primer sekunder itu contohnya kelompok primer adalah keluarga. Nah, pertanyaannya adalah orang yang anak yatim piatu ya, anak yatim piatu masuk ke dalam kelompok primer apa enggak? Ada yang bisa bantu jawab? Saya izin jawab, Bu. Oke, silakan Kak. Menurut saya, iya termasuk kelompok primer juga karena mereka ada kekeluargaannya dan tumbuh sama-sama kan. Iya. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Rio yang sudah bertanya dan Clarissa yang sudah memberikan komentar. Iya, bahwa anak yang besar di panti asuhan, ibu panti adalah kelompok primernya mereka karena mereka besar di sana. Keluarga itu tidak mesti adalah orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kamu. Kalau yang ini, Bu rasa kalian sudah bisa membedakannya kelompok formal dan informal. Formal ini ada di sekolah. Kalau informal ini ada di ikatan pertemanan. Nah, ini adalah kelompok referensi. Kelompok referensi ini, contohnya ada kelompok cosplay. Kelompok referensi merupakan kelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Ice breaking-nya sekarang Ibu ice breaking. Apa? Ini ice breaking. Poster. Sih poster. Salah. Pulang kampung, Bu. Ya, ini siapa yang jawab ya? Si Fatin ya? Iya. Oke, Fatin, cakep. Lagi. Jadi gini, ketika belajar itu harus ada ice breaking karena kita tuh diawali dengan belajar materi. Harus ada istirahat dulu. Nah, istirahatnya adalah ice breaking. Ini apa? Pas. Ayo dong. Ayo. Terlalu sulit. Bakso goreng, Bu. Udah mulai merah. Depannya salah. Bawang goreng. Iya. Tadi siapa Clarissa ya? Betul. Nah, ayo yang ini bisa jawab, jago nih. Tendangan. Tendangan apa? Tendang. Pas. Pas lulus ya Kak. Yang lain coba. Tendangan melambung. Bagus. Jago
cakep, cakep, cakep. Ih, dari tadi cewek mulu nih yang jawab nih. Cowoknya, gimana sih? Ngakunya aja suka main game. Mau masukin kalian ke breakout room. Breakout room. Masih tahu kalian tentang bagaimana ibu akan menilai. Kan karena sekarang ini adalah tugasnya tugas kelompok, maka ibu akan mengambil nilai kelompok kalian. Pertama, instrumen penilaian kalian adalah kalian harus bisa mengkomunikasikannya. Ada penilaian komunikasi, mendengar, sama argumentasi, sama kontribusi. Nah, kalau kontribusi ini, ibu akan lihat pada saat kalian di breakout room. Diskusinya kalian tuh seperti apa. Terus ini argumentasi, pada saat kalian mungkin bertanya. Ini mendengar juga nih, mendengar masuk ke dalam poin penilaian, terus yang terakhir sama komunikasi. Itu tadi kriteria penilaian. Nah, sekarang ibu mau ngasih tugasnya sama kalian, tugas kelompok untuk pertemuan hari ini. Oke, ini tugasnya. Coba sebutkan kelompok sosial yang pernah Anda temui di lingkungan sekitar. Nah, kalau yang di gambar yang terakhir itu adalah kelompok, bukan, di dalam kelompok sosial itu ada namanya kerumunan. Nah, ini masuk ke dalam kerumunan. Ini spoiler untuk materi kita pertemuan selanjutnya tentang kerumunan. Oke, sekarang Ibu mau, kalian di breakout room-nya nanti sekitar 10 menit. Udah, boleh, kalian udah bisa masuk ke breakout room-nya? Udah bisa masuk belum? Ultras Direction. Betul. Si Fatin, kamu mau ngambil apa, Tin? Ultras, kelompok ultras di sekolah gitu, Bu. Ultras. Oke, bagus. Mohon maaf, Bu. Mau Ya, nanya, Bu. Oh ya, kenapa, Nak? Ultras itu termasuk kelompok apa ya, Bu? Ultras itu masuk ke dalam in group, masuk dia. Lebih cenderung ke in group dia kalau ultras. Kenapa, Bu? Kalau in group itu ada perasaan bangga, keakuannya itu sangat tinggi sekali. Lah, gue semua. Gua Apa, Dok? Itu lagi. Ya apa-apa, kan tadi udah ditunjukin penilaiannya tuh apa. Itu syukur-syukur di kalian tuh pada bagus semua, 5 semua tuh nanti Ibu kasih centangin. Ya, kelompok 3, kalian mau bahas tentang apa? Cosplay, Bu. Cosplay. Menarik sekali seperti yang tadi ada di presentasi tentang cosplay. Oke, yuk mulai presentasi. Dari kelompok 1, kelompok ultras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ultras Direction adalah sekumpulan pelajar SMA Negeri 1 Cikarang Barat yang mendukung setiap perlombaan atau setiap turnamen yang mewakili nama SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Ultras Direction sendiri dibentuk pada tahun 2017. Kegiatannya Ultras Direction itu yang pertama mendukung dan mengawal SMA Negeri 1 Cikarang Barat berlaga. Yang kedua membuat koreo. Yang ketiga kopdar atau perkumpulan gitu, Bu. Dan Ultras Direction ini termasuk ke kelompok in group karena adanya rasa bangga. Sudah, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, cukup presentasinya menurut Ibu sudah sangat informatif sekali. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin presentasi ya, Bu. Ya, silakan Amar. Saya sedikit tahu mengenai komunitas Indo Runners ya, Bu.
Jadi saya kenal kelompok ini dari sosial media dan menyadari bahwa saat pandemi banyak banget tren olahraga yang muncul kayak sepeda yang sempat ramai kemarin. Lari menurut saya olahraga yang simpel dan nggak butuh banyak biaya. Saya baru 1 kali sih ikut program lari virtual mereka. Saya mau mengutip quotes dari senior-senior di Indorunners ya, Bu. Lari itu sebaiknya minimal 3 kali dalam seminggu dan 30 menit per sesi. Yang penting nikmati dulu. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali Amar. Dari kelompok 2 ngangkat tentang The Runners. Iya. Emang ya intinya sih konsepnya tuh biar kalian itu nggak kebanyakan rebahan. Emang harus gerak, karena biar gimana juga kalau kalian udah gerak, seenggaknya metabolisme ya, kalori kalian itu ya balik lagi hidup sehat. Kelompok terakhir apa tadi, cosplay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Nufus dari perwakilan kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang cosplay. Nah, pada awalnya tuh saya suka cosplay karena saya suka nonton film anime, kemudian saya suka sama lagu-lagunya dan mulai menggambar karakter-karakter anime yang saya sukain. Dan, nah belakangan ini tuh saya diperkenalkan sama kelompok pecinta anime dan melakukan cosplay dari game-game gitu, Bu. Untuk menjadi anggota itu nggak mudah. Syarat khususnya tuh cukup menjadi penggemar anime dan cosplay. Udah, Bu. Oke, bagus. Menarik juga. Ibu senang materi, ya tadi Ibu suka materi kelompok sosial karena di kelompok sosial ini sangat informatif sekali. Guru itu bukan berarti orang yang tahu segalanya. Bisa jadi kalian tuh informasinya lebih banyak dari Ibu. Dan ya tadi tentang cosplaynya kalian, kegiatan ultras, itu sangat menarik semuanya pembahasan kalian. Untuk kelompok Indorunners dan cosplay, menurut kalian itu masuknya ke dalam kategori kelompok apa? Apakah kelompok... Bu. Ya, kalau Indorunners in group, Bu. Ya, Indorunners in group. Kalau cosplay apa? In group juga, Bu. In group juga. Oke. Sebelum kita tutup, Ibu pengen mengevaluasi pembelajaran hari ini. Kalian siap. Ibu mau pakai quizzes. Oke.
mumpung masih Ibu share screen. Jadi seperti ini tampilan kalau misalnya Ibu melakukan quizzes sama kalian. Ibu bisa ngeliat nih tentang nilai kalian tuh seperti apa sih? Di jawaban apa yang rata-rata kalian itu benar? Kayak misalnya di soal di sini ketahuan nih, oh ternyata rata-rata tuh anak-anak banyak soal yang benar itu di soal yang nomor 10. Berarti ini masuk soal yang mudah, misalnya di sini apa sih yang pertanyaan yang ini? Suku bangsa Sunda, nah ini memiliki wadah organisasi. Ternyata nih kalian di sini hampir semua jawabannya itu benar. Yang banyak salah itu ada di soal nomor 2. Ini materinya apa sih? Kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan diri secara fisik. Oh, ini kalian masih, berarti kalian masih harus lebih didalamin lagi tentang pengertian kelompok formal. Kelompok formal sama informal. Oke, nanti akan ada waktu khusus lagi kita bahas tentang formal sama informal. Karena ini seperti inilah tampilan kalau misalnya Ibu melakukan quizzes sama kalian. Bisa menjadi refleksi untuk Ibu juga. Di materi-materi apa yang kalian sudah paham sama yang harus diberikan pendalaman lagi. Terima kasih kepada, ini juga ketahuan nih top skornya. Fasyandira, Clarisha, sama Fatin. Itu top skor. Selamat. Minggu depan kita akan bahas tentang kerumunan. Apa kita bahas tentang apa? Bahas tentang kerumunan, Bu. Iya, kerumunan. Di kerumunan itu ada kerumunan yang memiliki struktur sosial, ada kerumunan yang sementara, sama ada kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Wah, itu pasti kalian udah bisa kebayang nih, kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum apa sih? Apa yang dibayangkan kalian? Tawuran. Tawuran, boleh. Apa? Oke. Sebelum ditutup, Ibu mau tahu nih kesimpulan dan refleksi dari kalian. Ayo. Kesimpulan materi hari ini apa sih? Saya, Bu. Oke, Reynaldo, silakan. Apa sih kesimpulan yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Kesimpulan hari ini menurut saya, kelompok primer dan sekunder ini memiliki perbedaan. Misalnya dari jumlah anggota sama keakrabannya, Bu. Dah. Oke, bagus. Primer sama sekunder tadi, kayak di gambar PowerPoint tadi kan. Kalau refleksinya, kalau refleksi itu lebih ke hal apa sih, hal menarik apa sih yang kamu dapatkan dari materi kelompok sosial ini? Klasifikasi lebih tepatnya, klasifikasi kelompok sosial. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Fatin. Silakan, Fatin. Menurut saya, materi hari ini membuat saya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, karena menyadari adanya beragam kelompok sosial dengan dinamika dan konflik di dalamnya. Iya, bagus, menarik. Materi hari ini kita bahas tentang klasifikasi sosial. Ibu ingin kalian itu aware sama kelompok-kelompok yang ada di sekitar. Bisa jadi kelompok ini nggak mesti kelompok berdasarkan hobi atau profesi. Bisa kalian amati. Karena konsepnya sosiologi adalah mengamati. Terima kasih Reynaldo dan Fatin udah kasih komentarnya. Hari ini kita tutup pembelajarannya. Silakan Eka. Sebelum menutup meet hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini materinya. Tetap jaga prokesnya, kalian sehat selalu, diminum vitaminnya. Istirahat sih itu yang paling penting. Makan yang benar, ya kok jadi banyak. Yang penting itu yang harus kalian lakukan di masa pandemi ini. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh.